Apa itu abad kekosongan? Abad kekosongan adalah periode yang penuh misteri dan rahasia. Masih banyak yang belum diketahui tentang apa yang terjadi selama periode ini. Namun satu hal yang pasti adalah abad kekosongan memiliki dampak yang besar bagi dunia One Piece saat ini. Abad kekosongan sendiri adalah periode dalam sejarah dunia One Piece 800 tahun hingga 900 tahun sebelum masa sekarang. Selama periode ini tidak ada catatan sejarah yang tersisa, bahkan dunia mengalami perubahan yang sangat besar. Penyebab abad kekosongan terjadi adalah hasil dari perang besar antara dua kelompok kekuatan yang melibatkan kerajaan kuno dan 20 kerajaan, yang pada akhirnya kerajaan kuno berhasil dikalahkan oleh 20 kerajaan tersebut, yang kemudian 20 kerajaan tersebut adalah cikal bakal yang membentuk pemerintahan dunia saat ini. Pemerintah dunia menganggap peristiwa yang terjadi pada abad kekosongan tidak perlu diketahui karena terlalu berbahaya, sehingga membuat mereka selalu berusaha menutupi sejarah abad kekosongan. Bahkan tidak sedikit pun mereka menyiapkan orang-orang yang tahu sejarah abad kekosongan. Insiden-insiden besar yang terjadi pada abad kekosongan. Yang pertama, ada janji yang dibuat Joy Boy kepada manusia ikan. Joy Boy pertama kali disebutkan dalam arc Pelabuhan Manusia Ikan ketika Robin membaca poneglyph di hutan laut. Rupanya hal itu tidak biasa bagi poneglyph yang tidak memiliki informasi sejarah apapun. Baliknya, ada permintaan maaf yang tertulis di sana. Permintaan maaf tersebut adalah surat permintaan maaf dari Joy Boy kepada Putri Duyung dan penduduk Pelabuhan Manusia Ikan karena tidak dapat mendapati janjinya. Meskipun janji itu sendiri tidak disebutkan dalam poneglyph tersebut, namun janji itu cukup penting untuk dicatat di poneglyph agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Joy Boy sendiri telah berjanji kepada Pulau Manusia Ikan atau penduduk Pulau Manusia Ikan bahwa suatu hari dia akan membawa pulau tersebut ke permukaan sehingga memenuhi tujuan dari kapal Noah. Meskipun dia tidak dapat memenuhi janjinya, dia memastikan bahwa ada seorang di masa depan yang akan melakukannya atas nama Joy Boy. Penghancuran kota emas Sandora. Sandora sendiri adalah kota kuno yang berada di Jaya, tetapi kemudian diledakkan oleh Knock Upstream. Dikenal sebagai kota emas karena kekayaan dan kemakmurannya yang tidak tara. Struktur kota Sandora sendiri dilapisi dengan emas sampai Enel mengambil semuanya untuk membangun bahteranya. Kota ini dibangun 1100 tahun yang lalu oleh suku Sandorian dan yang moyang suku Sandia. Sandia adalah suku masyarakat yang berasal dari bulan dan kemudian tinggal di Jaya di kota emas yang mereka bangun. Mereka saat ini berada dan tinggal di kota Skypiea. Setelah abad kekosongan, Sandora hancur menjadi runtuhan, tetapi Sandia tetap menjaga reruntuhan tersebut. Poneglyph diciptakan oleh klan Kojuki. Seperti yang terungkap dalam Upjoe, klan Kojuki dari era ke era secara pribadi menciptakan poneglyph untuk menyimpan informasi penting tentang sejarah. Klan Kojuki sendiri adalah klan pengrajin yang terampil dan berspesialisasi dalam tukang batu. Hal ini berlanjut hingga generasi Kojuki Oden ketika ia mempelajari aksara kuno dari ayahnya, yaitu Kojuki Sukiyaki. Namun Oden meninggal secara tragis sebelum mengajari putranya bahasa yang sama. Kini setelah terungkap bahwa Kojuki Sukiyaki masih hidup, dia akan meneruskan tradisi tersebut dan mengajarkan aksara kuno kepada putranya Oden, yaitu Momonosuke, yang menjadi shogun baru di Wano sekarang. Kesalahan besar yang dilakukan Ratu Lily. Saga terakhir One Piece menyebutkan nama Ratu Lily. Dia adalah penguasa Alabasta selama abad kekosongan dan juga anggota aliansi. Di One Piece chapter 1085, Ibu Sama mengungkapkan bahwa dia membuat kesalahan yang menyebabkan poneglyph tersebar ke seluruh dunia. Pembangunan senjata kuno. Senjata kuno sendiri adalah 3 senjata pemusnah massal yang mampu mendatangkan malapetaka bagi seluruh dunia. Mereka dikenal sebagai Pluton, Poseidon, dan juga Uranus. Pembangunan raksasa besi yang berteknologi maju. Dalam arc Egghead One Piece, Vegapunk mengungkapkan bahwa teknologi pada abad kekosongan jauh melampaui era yang saat ini. Faktanya, semua penelitiannya didasarkan pada informasi tentang zaman itu. Peradaban berteknologi maju hancur setelah perang besar terjadi. Sekitar 900 tahun yang lalu, raksasa besi yang masih tidak aktif di Egghead telah tercipta. Menurut Vegapunk, robot tersebut mengandalkan sumber daya listrik yang tidak dapat ditiru saat ini. Untuk alasan yang tidak diketahui, raksasa besi menyerang Merejo selama 200 tahun yang lalu dengan sedikit energi yang tersisa. Sejauh mana kemampuannya tidak diketahui karena ia kehabisan energi sebelum menyebabkan kerusakan.